Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Alif Barga Firmansyah dengan NIM 220904 502041 dari kelas B program studi Pendidikan Ekonomi Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Baik, materi yang saya akan bawakan yaitu pengambilan keputusan ekonomi. Langsung saja, yang pertama yaitu konsep nilai perusahaan. Konsep nilai perusahaan terbagi atas dua, yaitu di dalamnya terdapat teori perusahaan. Teori perusahaan, pemegang saham menanamkan dana mereka ke perusahaan. Perusahaan tersebut mengelola dana pemegang saham untuk memproduksi barang dan jasa yang menghasilkan aliran keuntungan secara periodik. Keuntungan tersebut merupakan imbalan reward bagi pemegang saham yang telah menginvestasikan dana mereka. Baik, yang kedua itu konsep nilai perusahaan. Nilai perusahaan sama dengan nilai equity ditambah dengan bond. Nilai equity sama dengan nilai sekarang dari harapan aliran kas di masa datang bagi pemegang equity. Nilai bond sama dengan nilai sekarang dari aliran harapan kas di masa datang bagi pemegang bond. Nilai sekarang dari aliran kas bagi pemegang saham dan pemegang bond sama dengan nilai perusahaan. Nilai saham ditambah nilai bond disebut nilai kapital. Nilai sekarang dari perusahaan bagi penyedia kapital sama dengan nilai perusahaan. Setelah perusahaan membayar biaya operasi perusahaan dan pajak, bagian yang tersisa menjadi hak penyedia kapital. Jadi, nilai sekarang dari nopat sama dengan nilai perusahaan. Nilai perusahaan adalah nilai kapitalisasi dari nopat. V sama dengan nopat 1 per 1 tambah 1 tambah nopat 2 per 1 tambah 2 pangkat 2 sama dengan nopat 3 per 1 tambah 3 pangkat 3 tambah nopat N per 1 tambah N pangkat N. Nopat I artinya nopat pada periode I. RI yang artinya diskon rate pada periode I. Baik, materi selanjutnya itu tujuan perusahaan. Tujuan perusahaan adalah memaksimumkan nilai perusahaan. Untuk mencapai tujuan tersebut, perusahaan harus menghasilkan nopat yang optimal pada setiap periode. Apabila pajak dianggap sebagai faktor tetap yang sudah ditentukan, maka tujuan perusahaan pada setiap periode adalah memaksimumkan keuntungan. Keuntungan pada sebuah periode adalah mendapatkan dikurangi biaya operasi perusahaan pada periode tersebut. P sama dengan R kurang T. Keuntungan pada periode adalah pendapatan dikurangi biaya operasi perusahaan pada periode tersebut. P sama dengan R kurang C. P yaitu artinya keuntungan, R yang artinya pendapatan, C yang artinya biaya. Untuk pendapatan sama dengan jumlah produk dikalikan dengan harga produk. Semakin banyak output yang dihasilkan, maka semakin tinggi pendapatan perusahaan. Di lain pihak, secara umum biaya produksi marginal semakin naik. Akibatnya, biaya rata-rata produk meningkat. Pada tingkat produk yang terlalu tinggi, biaya produksi akan lebih tinggi harga jual produk. Sebaliknya, pada tingkat produksi yang terlalu rendah, biaya produksi juga lebih tinggi dibanding harga jual produk. Dalam hal ini, perusahaan perlu menentukan jumlah produk memberikan keuntungan maksimal. Materi selanjutnya yaitu optimalisasi keuntungan dan biaya. Pada dasarnya, setiap pengambilan keputusan dapat ditampilkan sebagai maksimalisasi atau minimalisasi dengan kendala constraints. Untuk kasus memaksimumkan keuntungan perusahaan, memaksimumkan pendapatan dengan kendala biaya. Nilai pendapatan tergabung dengan jumlah produk yang terjual. Biaya juga tergantung pada jumlah produk yang diproduksi. Diasumsikan bahwa jumlah produk yang terjual sama dengan jumlah produk yang diproduksi. Jadi, pendapatan dan biaya merupakan fungsi jumlah produk. Fungsi keuntungan di atas dapat ditampilkan sebagai berikut. P dalam kurung Q sama dengan R dalam kurung Q kurang C dalam kurung Q. Permasalahan
bagi perusahaan adalah beberapa jumlah produk Q yang membuat keuntungan maksimum. Teknik maksimalisasi matematika mengarahkan bahwa keuntungan akan maksimum pada nilai produk Q, di mana turunan fungsi keuntungan sama dengan 0. A I per AQ sama dengan AR per AQ sama dengan AC per AQ sama dengan 0. MR MC bagi C, di mana AR per AQ sama dengan R1 sama dengan MR turunan pertama pendapatan terhadap jumlah produk atau pendapatan marginal. AR per AQ sama dengan P1 sama dengan MP turunan pertama keuntungan terhadap jumlah produk atau keuntungan marginal. AC per AQ sama dengan C1 sama dengan MC turunan pertama biaya terhadap jumlah produk atau biaya marginal. 1. Prinsip MC sama dengan MR. Perusahaan akan mendapatkan keuntungan yang maksimal pada saat pendapatan marginal sama dengan biaya marginal. Apabila pendapatan marginal sama dengan 2 dan biaya marginal sama dengan 1, maka perusahaan dapat menambahkan keuntungan dengan menambahkan produk. Perhatikan bahwa fungsi biaya marginal adalah fungsi naik dengan kenaikan yang meningkatkan. Apabila biaya marginal sama dengan 3, produk terakhir ini membuat perusahaan merugi. Dengan mengurangi produk, kerugian maka disebabkan oleh produk terakhir ini akan hilang sehingga meningkatkan keuntungan. Apabila pendapatan marginal kurang dari biaya marginal, perusahaan dapat meningkatkan keuntungan dengan mengurangi produk. Jadi, keuntungan maksimal akan tercapai pada saat tambahan pendapatan produk terakhir sama dengan biaya marginalnya. Yang kedua yaitu karakteristik fungsi dan nilai maksimum. Fungsi yang mempunyai maksimum adalah fungsi melengkung dan menghadap ke bawah atau melengkung ke bawah. Dalam kurung, fungsi konkav. Sedangkan fungsi yang mempunyai nilai minimum adalah fungsi yang melengkung dan menghadap ke atas atau melengkung ke atas, atau fungsi konvex. Fungsi yang melengkung ke bawah diukur dari turunan keduanya. Fungsi yang melengkung ke bawah nilai turunan keduanya negatif. Nilai turunan pertama yang berbentuk melengkung ke bawah, nilai turunan pertama fungsi keuntungan tersebut positif sebelum Q mendapat 30. Nilai turunan pertama fungsi keuntungan pada Q sama dengan 30 adalah 0. Untuk nilai Q di atas 30, nilai turunan pertamanya negatif. Perjalanan nilai turun pertama mengindikasikan bahwa fungsi keuntungan mempunyai turunan kedua negatif. Karakteristik fungsi dengan nilai minimum. Fungsi biaya rata-rata pasti mempunyai minimum. Nilai biaya rata-rata bergantung pada nilai Q, yaitu jumlah barang yang diproduksi atau dijual. Baik yang keempat yaitu permintaan produk. Dalam menentukan harga produknya, perusahaan menentukan karakteristik permintaan produknya di pasar. Perusahaan dapat menaikkan harga produknya apabila kenaikan harga tidak mengurangi permintaan terlalu besar. Apabila kenaikan harga diikuti oleh tinggi permintaan yang cukup besar, maka akan mengurangi keuntungan. Oleh karena itu, perusahaan perlu memahami karakteristik permintaan produknya. Slide selanjutnya yaitu membahas tentang keuntungan ekonomi. Keuntungan ekonomi juga disebut dengan nilai tambah ekonomi. Biasa ekonomi belum pendek IPA. Formula keuntungan adalah pendapatan dikurangi biaya. Keuntungan ekonomi memasukkan semua komponen pendapatan dan biaya. Biaya ekonomi dihitung dengan menggunakan konsep opportunity cost. Selanjutnya masalah pendelegasian principal agent problems. Pemegang saham pendelegasian manajer untuk mengelola perusahaan. Manajer tentu saja lebih mengerti seluk-beluk perusahaan dibanding pemegang saham. Pemegang saham diharapkan bahwa manajer mengelola perusahaan sesuai dengan kehendak pemegang saham. Pemegang saham mengharapkan nilai perusahaan atau nilai saham mereka meningkat secara konsisten.
Materi selanjutnya akan dibawakan oleh teman saya, yaitu Apri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, nama saya Apri Putri. Saya akan melanjutkan materi yang dibacakan oleh rekan kelompok saya yang bernama Alif Barkah Firmansyah, yaitu tentang keuntungan ekonomi. Keuntungan ekonomi juga disebut nilai tambahan ekonomi atau economic value added. Formula keuntungannya adalah pendapatan dikurangi biaya. Keuntungan ekonomi memasukkan semua komponen pendapatan dan biaya. Biaya ekonomi dihitung dengan menggunakan konsep opportunity. Apabila pendapatan dari hasil penjualan toko A tidak cukup banyak, sehingga tenaga kerja A dapat dibayar, namun imbal hasil kapital A lebih kecil dari opportunity cost-nya, dikatakan bahwa toko A tidak mampu menciptakan nilai tambah kapital toko A. Pemegang saham mendelegasikan manajer untuk mengelola perusahaan. Manajer tentu saja lebih mengerti seluk-beluk perusahaan dibandingkan pemegang saham. Pemegang saham mengharapkan bahwa manajer mengelola perusahaan sesuai dengan kehendak pemegang saham. Pemegang saham mengharapkan nilai perusahaan atau nilai saham mereka meningkat secara berkesinambungan. Pendelegasian ini dapat dianggap sebagai sebuah transaksi. Pemegang saham membeli jasa tenaga kerja manajer dengan seharga gaji atau upah manajer. Upah manajer harus sama atau lebih dari gaji apabila manajer tersebut bekerja di tempat lain atau opportunity cost. Sumber keuntungan. Investor tidak akan menginvestasikan dananya ke sebuah perusahaan apabila perusahaan tidak menjanjikan imbalan atau reward yang lebih besar atau sama banding dengan perusahaan lainnya atau instrumen setara lainnya. Jadi, manajer harus mampu menggunakan kapital perusahaan lebih baik dibandingkan dengan perusahaan lainnya, atau perusahaan harus berupaya untuk menghasilkan keuntungan di atas rata-rata supernormal profit. Peran manajer resiko untuk meningkatkan nilai perusahaan. Manajer untuk mengelola perusahaan. Secara umum, keuntungan selalu ditemani dengan risiko. Perusahaan dapat meningkatkan keuntungan dengan menerima risiko yang lebih besar. Argumen ini adalah salah satu bentuk dari prinsip tidak ada sesuatu keuntungan yang gratis. Perusahaan dapat memberi keuntungan dengan membayarnya dengan risiko, atau perusahaan akan mengambil risiko memperoleh imbalan atau reward keuntungan. Perusahaan akan menambahkan keuntungan tertentu dengan risiko yang minimal, atau perusahaan akan menerima risiko tertentu dengan imbalan keuntungan yang terbesar. Perusahaan mempunyai insentif untuk menghasilkan keuntungan yang besar. Namun, prinsip manajemen risiko menyarankan bahwa perusahaan diharapkan tidak mengambil risiko yang terlalu tinggi sehingga perusahaan tidak mampu menopangnya. Misalnya, perusahaan sebaiknya tidak mengambil proyek yang dapat membuat perusahaan tersebut bangkrut. Konsep teori alokasi harga. Untuk menentukan jumlah dari masing-masing input, perusahaan menghitungkan produktivitas dari masing-masing input dan harga masing-masing input. Perusahaan akan cenderung menggunakan input dengan produktivitas tinggi dan harganya relatif murah. Namun, penggunaan input yang terlalu banyak mengakibatkan marginal produktivitas input tersebut menjadi semakin menurun. Polusi membuat masyarakat yang tinggal di sekitar pabrik merasa terganggu, atau kepuasan utility masyarakat turun. Salah satu prinsip ilmu ekonomi menyebutkan bahwa perusahaan atau pelaku ekonomi harus memberikan kompensasi kepada masyarakat yang tinggal di sekitar pabrik. Konsep eksternalitas perusahaan. Dalam melakukan proses produksi, selain menghasilkan produk yang diinginkan, seringkali juga menghasilkan produk yang tidak diinginkan. Produk yang tidak diinginkan ini disebut eksternalitas negatif. Salah satu bentuk dari eksternalitas negatif adalah asap, suara bising, atau bau tidak menyenangkan, atau secara umum disebut polusi.
Polusi membuat masyarakat yang tinggal di sekitar tempat produksi atau pabrik menjadi terganggu. Kepuasan utility masyarakat turun. Salah satu prinsip ilmu ekonomi menyebutkan bahwa perusahaan pelaku ekonomi harus memberikan kompensasi kepada masyarakat yang tinggal di sekitar pabrik pelaku ekonomi lain apabila perusahaan membuat kesejahteraan masyarakat di sekitar pabrik merasa terganggu. Prinsip dasar ekonomi. 1. Permintaan dan penawaran. Pasar sebuah barang terdiri dari penyedia atau penjual dan pembeli barang. Penjual akan cenderung menjual produk lebih banyak apabila harga produk naik. Sebaliknya, pembeli akan membeli produk lebih banyak apabila harga produk semakin turun. Gambar 1.6 menampilkan interaksi antara penjual dan pembeli. Harga sama dengan 10 ini disebut harga keseimbangan atau equilibrium price atau clearing price. Titik E pada gambar 1.6 disebut titik keseimbangan atau titik equilibrium. Perubahan permintaan. Kurva penawaran dan permintaan ini menjadi alat untuk menganalisis titik keseimbangan baru. Apabila kurva permintaan atau kurva penawaran berubah atau bergeser, peningkatan permintaan digambarkan dengan pergeseran kurva permintaan D ke kanan. Sebaliknya, penurunan permintaan digambarkan dengan pergeseran kurva D ke kiri. Titik keseimbangan baru adalah E2. Titik keseimbangan baru menunjukkan bahwa peningkatan permintaan mengakibatkan harga naik dari 10 ke 12 dan penjualan atau jumlah produksi atau jumlah transaksi naik dari 100 menjadi 110. Perubahan penawaran. Kasus kurva penawaran bergeser ke kiri dapat terjadi apabila harga input menjadi semakin mahal. Kenaikan harga bahan bakar minyak atau BBM mengakibatkan sebagian nelayan tidak melaut. Akibatnya, penawaran atau persediaan ikan menjadi lebih sedikit. Penurunan penawaran ini digambarkan dengan pergeseran kurva penawaran. Titik keseimbangan baru setelah terjadi penurunan persediaan produk ada pada titik E2. Harga produk naik dari 10 menjadi 12 dan jumlah produk yang terjual atau diproduksi turun dari 100 menjadi 90. Perekonomian biaya tinggi mengakibatkan biaya produksi naik. Perusahaan dapat merelokasi pabriknya ke tempat dengan perekonomian biaya rendah dan bergeser kurva penawarannya ke kanan. Dengan adanya otonomi daerah, perusahaan daerah mampu mengurangi perekonomian biaya tinggi untuk mengundang investor masuk ke daerahnya. 4. Teori permainan atau game teori. Salah satu pola interaksi dua perusahaan yang menjual produk yang sama adalah bahwa apabila salah satu perusahaan menaikkan harga, perusahaan lainnya cenderung tidak mengikuti kenaikan harga. Namun, apabila salah satu perusahaan menurunkan harga, perusahaan yang lainnya mengikuti penurunan harga. Oleh karena itu, toko yang menjual produk sejenis biasanya mengadakan diskon secara bersamaan. Net present value. Untuk meningkatkan nilai, perusahaan setiap tahun mempunyai beberapa banyak proyek jangka panjang. Proyek-proyek tersebut diharapkan untuk menghasilkan keuangan, pembiayaan atau aliran kas keluar atau cash outflows, dan imbalan atau aliran cash masuk atau cash inflows. Proyek investasi bersifat periodik dan jangka panjang. Presentasi dari kelompok kami yang membahas tentang pengambilan keputusan ekonomi. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.